Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala la hawla wa la quwata illa billah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu aliran teologi Islam, yaitu Mu'tazilah. Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala, yaitu bermakna memisahkan diri. Aliran ini dipelopori oleh seorang alim yang bernama Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini pada awalnya merupakan murid dari seorang ulama terkenal, yaitu Al-Hasan Al-Basri. Hanya saja kemudian memisahkan diri dari majelis Al-Hasan Al-Basri karena adanya perbedaan pendapat di dalam bidang teologi. Yaitu bahwa satu ketika Al-Hasan Al-Basri membahas tentang doktrin Khawarij, di mana di dalam doktrin Khawarij pelaku dosa besar itu dihukumi sebagai kafir. Sementara menurut Al-Hasan Al-Basri mereka tidaklah kafir, tetap dalam keadaan mukmin selama mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Wasil bin Atha kemudian mengungkapkan ketidaksetujuannya atas pendapat gurunya, di mana dia katakan bahwa seorang yang melakukan dosa besar itu tidak lagi dikatakan sebagai mukmin, tapi dia juga tidak dikatakan sebagai kafir. Posisinya itu adalah manzilah bainal manzilataini, posisi di antara dua posisi, antara mukmin dan kafir, yaitu fasik. Dari situlah kemudian dia memisahkan diri dari majelis Al-Hasan Al-Basri. Maka terkenallah aliran ini dengan nama Mu'tazilah. Aliran ini berkembang cukup pesat, bahkan sampai menjadi aliran resmi dari pemerintahan pada masa Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim, pada masa Al-Wasik, dan terakhir pada masa Al-Mutawakkil. Jadi ada pada 4 masa kekhilafaan yang mengisyaratkan bahwa aliran ini dianut oleh banyak sekali umat pada waktu itu. Di antara tokoh-tokoh yang mengembangkan aliran Mu'tazilah, tentu saja pertama adalah Wasil bin Atha yang merupakan pelopor dari Mu'tazilah. Kemudian Al-Jubai yang juga merupakan guru dari Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian yang ketiga adalah Al-Qadhi Jabbar, seorang yang ahli di dalam bidang hukum juga. Dan Zamakhsyari, seorang yang ahli dalam bidang tafsir, dengan tafsirnya itu adalah Al-Kasyaf. Ada 5 pokok yang merupakan ajaran inti dari Mu'tazilah yang disebut dengan Al-Usulul Khamsah. Ya, seperti hanya Pancasilanya orang Mu'tazilah. Apa 5 pokok ajaran dari Mu'tazilah itu? Yang pertama itu adalah At-Tauhid. Ini adalah doktrin yang sangat penting di dalam ajaran Mu'tazilah. Mereka sangat ingin mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam pandangan mereka Allah Subhanahu wa taala itu dianggap Maha Esa manakala dia itu merupakan zat yang unik. Laisa kamitslihi syai'un, yang tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah mereka menolak paham-paham yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, seperti paham antropomorfisme. Sehingga ayat-ayat dalam Al-Quran yang di dalamnya menggambarkan tentang hal-hal yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, dalam pandangan mereka harus ditakwilkan. Mereka juga sampai menafikan sifat dan asma yang ada di dalam Al-Asmaul Husna. Karena dalam pandangan mereka sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya itu merupakan satu kesatuan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka juga menyatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala
setelah lepas dari sifat firman-Nya. Dan inilah yang nanti merupakan satu pangkal perselisihan juga antara orang-orang Mu'tazilah dengan ulama yang ada pada masanya. Tauhid. Kemudian yang kedua itu adalah al-adlu. Mereka menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala itu maha adil, maka Allah itu tidaklah menginginkan keburukan. Allah tidak menciptakan kejahatan. Sehingga ketika manusia itu melakukan perbuatan jahat di dalam kehidupannya, maka sesungguhnya itu adalah karena kebebasan mutlak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya aliran ini menganut paham free will, kehendak bebas, bahwasanya manusia itulah yang menentukan apakah dia mau melakukan perbuatan baik dan perbuatan buruk di dalam hidupnya. Tidak ada intervensi dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam pandangan mereka, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala itu akan menyiksa para pelaku dosa kalau perbuatan dosa itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan mereka akan memberikan pahala kepada orang yang berbuat baik kalau perbuatan baik itu diintervensi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perbuatan baik dan perbuatan buruk dalam pandangan mereka adalah kehendak bebas dari manusia. Manusialah yang melakukan sesuai dengan kehendaknya. Yang dengan itulah mereka kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala ataupun siksa atas apa yang mereka lakukan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah al-wa'du wal wa'id, janji dan ancaman. Janji dan ancaman ini sesungguhnya berkaitan dengan sifat adil yang disematkan oleh mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada mereka yang berbuat baik bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik, pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan ke surga. Inilah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang tidak melakukan perbuatan baik, dia melakukan kejahatan, dosa di dalam kehidupannya, maka diberikan ancaman oleh Allah Subhanahu wa taala berupa siksa, berupa azab, berupa neraka. Dan dalam hal ini mereka yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha memenuhi janjinya. Sehingga dalam pandangan mereka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang yang berbuat dosa ke surga atau sebaliknya. Tidak mungkin juga dalam pandangan mereka Allah itu memasukkan orang yang berbuat baik ke neraka. Karena itu tidak sesuai dengan keadilan Allah, tidak sesuai dengan prinsip al-wa'du wal wa'id, janji dan ancaman. Jadi prinsip yang ketiga itu meniscayakan bahwa orang yang berbuat baik itu dijanjikan masuk surga, yang tidak berbuat baik, yang banyak berbuat dosa dan kesalahan, niscaya dia akan masuk neraka. Karena itulah kita akan mendapatkan orang-orang Mu'tazilah adalah orang-orang yang sangat giat di dalam beribadah. Karena mereka meyakini prinsip al-wa'du wal wa'id. Kalau mereka ingin masuk surga, ya mereka harus melakukan amal solih di dalam kehidupannya. Kalau tidak, ya sebaliknya mereka akan masuk ke neraka. Ini prinsip yang ketiga, al-wa'du wal wa'id. Kemudian prinsip yang keempat itu adalah al-manzilah bainal manzilataini. Inilah yang seperti kita bahas merupakan prinsip yang menjadi awal dimunculkannya paham Mu'tazilah, di mana dalam pandangan mereka orang yang melakukan dosa besar itu posisinya bukan lagi mukmin, karena orang beriman dalam pandangan mereka tidak akan melakukan dosa besar, tapi mereka juga tidak dikatakan sebagai orang kafir karena masih ada di dalam hati mereka keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
posisinya dalam pandangan mereka itu adalah antara mukmin dan kafir, ya mungkin fasik. Ketika orang yang melakukan dosa besar itu meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu akan dimasukkan ke neraka. Ada juga yang menyatakan bahwa mereka itu akan ditempatkan di posisi antara surga dan neraka, manzilah bainal manzilataini, karena mereka tidaklah masuk kategori mukmin tapi juga tidak masuk ke dalam kategori kafir. Manzilah bainal manzilataini, kedudukan di antara dua kedudukan, posisi di antara dua posisi, tidak mukmin tapi juga tidak kafir. Kemudian prinsip yang kelima adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf, nahi munkar. Sebagaimana aliran yang lainnya, Mu'tazilah juga menyatakan bahwa seorang mukmin itu mempunyai kewajiban untuk menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari hal yang mungkar. Hanya saja prinsip ini kemudian diterapkan sangat ekstrim, sehingga pada masa kejayaannya, terutama pada pemerintahan Al-Ma'mun, orang-orang Mu'tazilah itu sangat memaksakan pendapat mereka kepada yang lainnya, sehingga orang-orang yang menyelisihi pendapat mereka dipaksa untuk mengikuti, menyetujui paham mereka, karena ini bagian dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Makanya kita akan mendapatkan ada banyak ulama yang disiksa pada waktu itu, diantaranya adalah untuk mengakui bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Di antara ulama yang terkena siksaan itu adalah Al-Muhaddis Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama yang terkenal sebagai ahli hadis, pendiri mazhab Hambali, di mana dia dipaksa untuk mengakui bahwa Al-Quran adalah makhluk, akan tapi karena menolak maka Imam Ahmad bin Hanbal disiksa dan dipenjara. Jadi itu tentang aliran Mu'tazilah, satu aliran yang sangat mengagungkan akal manusia, sehingga mereka menyatakan bahwa dengan akalnya manusia itu bisa mencapai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak ada rasul, walaupun tidak ada wahyu yang diturunkan oleh Allah, karena Al-Quran dan hadis dalam pandangan mereka itu merupakan penopang dari akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita bahas tentang aliran Mu'tazilah, aliran yang pernah jaya pada pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, pada masa dinasti Abbasiyah, pada masa Al-Mu'tasim billah, Al-Wathiq billah, dan berakhir pada masa Al-Mutawakkil 'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.